Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian singkat buat kita hari ini. Teruslah bergumul dalam firman Tuhan dan nikmati, percaya bahwa firman Tuhan itu merupakan kebenaran, supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, supaya kita mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini yaitu yang terambil dari Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, Aku akan memulihkan kembali umatku Israel, mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita soal pemulihan. Dan setiap orang membutuhkan pemulihan. Orang-orang percaya membutuhkan pemulihan. Orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami kesengsaraan, orang yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, dia pasti sangat membutuhkan pemulihan. Dan pemulihan itu hanya ada dari Tuhan. Dan demikian juga bagi bangsa Israel ketika ini, ya. Mereka sedang mengalami penderitaan, mereka sedang mengalami pergumulan, mereka sedang mengalami kesesakan karena mereka terbuang ke Babel karena dosa mereka. Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Sekalipun Tuhan mengizinkan mereka harus terbuang, tapi Tuhan mau supaya mereka juga menyadari hidup mereka, menyadari dosa-dosa mereka, sehingga Tuhan akan memulihkan kembali kehidupan mereka yang selama ini mengalami penderitaan. Ada 3 hal saudara-saudara yang mau diungkapkan kepada kita, mau disampaikan 3 pemulihan yang Tuhan lakukan sekaligus bagi mereka pada saat itu. Ya, dan ini juga menjadi renungan bagi kita supaya kita mengerti bahwa dalam pemulihan yang Tuhan lakukan juga ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu pemulihan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel ini harus dipulihkan? Karena bangsa Israel ini adalah simbol daripada kekuatan Tuhan. Bangsa Israel ini adalah perlambang dari keberadaan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak akan dipengaruhi oleh apapun, tetapi Tuhan sudah menyatakan bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihannya, bangsa yang diberkatinya. Dan melalui bangsa Israel lah bahwa dunia ini akan melihat Tuhan. Dan kemudian keturunan Daud lah yang dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan, menebus bangsa-bangsa di dunia ini dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi pondok daun yang rubuh itu, yang sudah dirobohkan itu, kemudian dikembalikan lagi, dipulihkan kembali. Yang ujungnya saudara-saudara ini mau disempurnakan dengan pemulihan dari bait Allah sebagai simbol keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Bait Allah yang dipakai untuk mereka boleh bertemu dengan Tuhan, mereka boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mereka boleh berkomunikasi kepada Tuhan, dan boleh berdoa, berhubungan antara Tuhan dan jemaatnya ketika itu. Ya, jadi artinya pemulihan yang Tuhan lakukan itu yang pertama sekali yaitu pemulihan hubungan antara bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka harus memulihkan hubungan mereka. Mereka harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan satu-satunya Tuhan yang mereka harus sembah dan mereka harus puji ketika itu. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi itu yang diharapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Satu hal yang perlu ditekankan kepada kita, penderitaan yang terjadi bagi umat Tuhan, bagi orang-orang percaya, bagi orang Kristen, bukan karena adanya penderitaan, bukan karena ada penyakit, bukan karena terpuruknya ekonomi, bukan karena adanya pandemik virus corona ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita, satu hal yang membuat kita menderita
kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak sehat. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terjalin dengan baik, Tuhan akan meninggalkan kita. Kalau sampai Tuhan meninggalkan kita, menyembunyikan wajahnya dari kita, maka penderitaanlah yang kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mau ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah menggantikan Tuhan dengan apapun dalam kehidupan kita. Apalagi menggantikan Tuhan dengan materi. Karena ada begitu banyak orang yang mencari materi, mencari uang, mencari kenikmatan duniawi, sampai tega meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhannya. Bahkan menggantikan Tuhannya hanya untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, materi, dan sebagainya. Tuhan akan benci itu. Dan itu yang kedua, makanya nanti diingatkan kepada kita, jangan pikir bahwa kita boleh berkuasa mendapatkan sesuatu, tapi belum tentu kita bisa berkuasa untuk menikmatinya. Makanya itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang mau dipulihkan oleh Tuhan, yaitu Tuhan akan memulihkan bagi mereka mata pencaharian mereka, berkat bagi mereka. Yaitu Tuhan memberikan mereka untuk mengolah kebun-kebun mereka, menanami kebun-kebun mereka itu dengan pohon anggur, dan pohon anggur itu berbuah dengan lebat. Kemudian dengan mereka menanami kebun-kebun mereka itu dengan buah-buahan, dan buah-buah itu boleh mereka nikmati hasilnya. Mereka boleh mendapatkan hasil yang luar biasa karena panen terus, sehingga mereka mendapatkan hasil yang berkelimpahan, dan mereka bisa membutuhi segala kebutuhan mereka dengan segala kecukupan. Dan mereka tidak merasa kekurangan, dan mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Itu yang Tuhan mau pulihkan kepada mereka, yaitu ekonomi mereka. Ya, saudara-saudara, apa yang dikatakan tadi, bahwa mereka menanam anggur, mereka boleh memakannya. Mereka menanam buah-buahan, mereka juga boleh menikmatinya. Pada saat ini ada begitu banyak orang yang boleh mendapatkan sesuatu, bahkan terus berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tapi belum tentu bisa menikmati. Makanya satu penderitaan yang paling mengerikan bagi orang, kalau ketika dia berkuasa untuk mendapatkan materi, mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan, tetapi dia tidak berkuasa untuk menikmatinya. Itu yang dikatakan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah Pengkhotbah 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dia katakan demikian: ada suatu kemalangan yang kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi satu penderitaan yang paling pahit, satu hal yang paling malang dalam kehidupan manusia, ketika dia berhasil mendapatkan segala sesuatu dan tetapi dia tidak bisa menikmati yang dia cari itu. Oleh karena itu, persoalannya sekarang bukan soal mendapatkan, tapi soal menikmatinya. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan supaya kita diberikan anugerah untuk boleh menikmati segala sesuatu yang kita lakukan, atau segala sesuatu yang sudah kita upayakan dalam kehidupan kita. Berhati-hatilah, kita harus mencari nafkah, mencari apa yang kita butuhkan dalam dunia ini, tetapi tetap juga kita harus tinggal bersama Tuhan, supaya Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita untuk menikmatinya. Orang yang memiliki uang tapi dia sakit-sakitan terus, itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa menikmati kehidupannya. Orang yang menyekolahkan anaknya tetapi anaknya tidak berhasil dan dia bermain-main, dia juga menjadi kecewa. Artinya apa yang dia dapatkan tadi, ya kan, dia sudah lelah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, tetapi ternyata tidak berhasil, tidak menjadi berkat baginya. Itu juga menjadi penderitaan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu yang menjadi renungan bagi kita, supaya
apapun yang kita cari, kita harus boleh syukuri kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberkati itu menjadi boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Makanya jangan menjadi orang yang tamak dan rakus dan hanya mau menikmati apa yang kita miliki hanya untuk diri sendiri, keluarga sendiri. Tetapi ada orang lain yang juga boleh kita kasih, sehingga itu akan menjadi berkat dan kita diizinkan Tuhan untuk boleh menikmati hasil yang sudah kita cari. Ya, ada satu cerita bagi kita untuk satu perenungan. Ada satu kali ada seorang wanita yang memiliki suami, mereka adalah sepasang suami istri yang sangat betul-betul bekerja keras dalam kehidupannya. Hari-hari lepas hari mereka memang mempunyai keinginan bagaimana supaya hidup mereka menjadi kaya dan mereka bisa mendapatkan banyak harta di dunia ini. Mereka bekerja terus-menerus, bangun pagi-pagi sampai malam lelah, mereka bekerja, bahkan kadang-kadang mereka lupa untuk apa? Untuk beristirahat dan menikmati makanan, menjaga kesehatan mereka. Ya, satu kali sang istri jatuh sakit karena memang sudah kelelahan. Dia akhirnya meninggal dunia. Dan kemudian setelah beberapa saat suaminya menikah lagi. Dan dia menikah dengan perempuan yang menjadi pembantu daripada istrinya sebelumnya. Satu hal yang paling mengerikan, pernyataan daripada wanita pembantu yang menjadi istri suaminya itu, yaitu, "Aku berpikir dulu bahwa aku bekerja untuk nyonya majikanku. Tetapi sekarang ternyata bukan seperti pikiranku. Justru nyonya majikanku itu yang bekerja untukku." Alangkah mengerikannya bahasa itu. Kenapa dia katakan seperti itu? Ya, nyonyanya berlelah-lelah mencari materi, ternyata hasilnya menjadi milik daripada pembantunya. Itu hal yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, jangan pikirkan hanya untuk mendapatkan, karena belum tentu kita berkuasa untuk menikmatinya. Makanya mintalah berkat kepada Tuhan supaya kita juga diizinkan Tuhan, diberikan kuasa untuk menikmati apa yang kita sudah cari. Yang terakhir, saudara-saudara, dari renungan ini apa yang dipulihkan? Mereka akan membangun rumah-rumah buat mereka dan menjadikan kota itu boleh didiami oleh bangsa Israel sendiri. Saudara-saudara, kita juga boleh membangun rumah bagi kita dan kita boleh diami itu sehingga kita boleh menikmati hidup bersama dengan keluarga. Jadi apa yang boleh kita bangun, kita akan diami dan kita boleh menikmatinya, dan juga kita menjadi apa? Menjadi berkat, menjadi sukacita berada di tengah-tengah kota yang kita tempati. Tuhan selalu akan memberkati orang-orang yang diberkati Tuhan yang sudah dipulihkan, apalagi ketika Tuhan memberikan yang terbaik kepadanya. Semoga firman Tuhan ini boleh bermanfaat bagi kita dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.